Di awal film kita akan dibawa ke Jerman, tepatnya di sebuah gedung pertunjukan musik opera. Terlihat para pemain opera yang sedang asik berlatih karena besok pertunjukan besar akan segera digelar. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba gedung tersebut dimasuki oleh kelompok teroris yang langsung menyandra mereka semua. Ternyata kelompok teroris ini berniat meminta tebusan sebesar 300 juta dolar kepada bos dari pemilik tim opera tersebut. Meet our goal of 300 production. We hope to. Selang beberapa saat, datanglah tim pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera. Tim pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang kapten bernama John serta wakilnya bernama Matteo. Dan cepat, Kapten John langsung menugaskan anggotanya untuk masuk ke dalam, sedangkan Kapten John dan wakilnya Matteo akan menjadi sniper di atas gedung. Alright, let's rock and roll. Turn off the lights. Copy. Go to silence. Singkatnya, tim pasukan khusus sudah berada di posisi masing-masing, namun John menegaskan kalau timnya jangan dulu menyerang sebelum ada aba-aba darinya. Sementara itu, ketua teroris menghubungi bos pemilik opera agar segera mentransfer uangnya sekarang. Tapi karena si bos meminta waktu 15 menit saja, mereka malah tanpa ragu menghabisi salah satu sandera. Our Beautiful nightingale. Easy, Sonja, he's bluffing. one last. Melihat hal tersebut, Matteo sebagai wakil kapten begitu muak dengan ulah teroris. Hingga Matteo lepas kendali dan melakukan serangan walau belum ada perintah dari Kapten John. Team Alpha, clear. Pada akhirnya, meskipun tim pasukan khusus berhasil menghabisi semua teroris, namun Kapten John tetap memarahi Matteo karena dia tidak mengikuti instruksi. Ternyata dalam insiden tadi, Kapten John juga harus tertembak yang menyebabkan dirinya terkapar. Melihat hal tersebut, Matteo hanya bisa meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Bersamaan dengan itu, ada satu pemain opera yang merupakan bagian dari anggota teroris menodong mereka. Tapi dengan cepat inilah yang dilakukan Matteo. Setelah itu, Matteo dibuat semakin bersalah karena Kapten John harus meregang nyawa akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Matteo sangat menyesal, andai saja ia tadi mengikuti perintah, mungkin Kapten John tidak akan berakhir seperti ini. Adegan berpindah ke 5 tahun kemudian yang mana Matteo sudah memutuskan keluar dari militer. Kini ia sudah pindah ke Rumania dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Saat Matteo pulang ke kontrakannya, ia langsung melihat foto almarhum John yang sedang bersama istri serta anaknya. Ternyata sampai detik ini Matteo masih terus dihantui rasa bersalah atas tewasnya John. Karena Matteo sudah menganggap John sebagai kakaknya sendiri dan Matteo juga sudah kenal akrab dengan istri John yang bernama Agnes. Singkat cerita, Matteo memutuskan keluar dari pekerjaannya dengan niat mendatangi Agnes yang kini berada di Belanda. Matteo ingin meminta maaf langsung kepada Agnes karena ia selalu dihantui rasa bersalah. Namun saat Matteo mengambil upah, si mandor malah memotong gaji Matteo dengan alasan yang tidak jelas.
Matteo sempat ingin membrutal sebelum pada akhirnya ia pun memilih untuk tetap legowo. Setelah itu, Matteo pun pergi ke Belanda dengan menggunakan sebuah mobil travel untuk menemui Agnes, istrinya John. Adegan berpindah kedua orang pemimpin Interpol bernama Shira dan satunya bernama Pisser. Saat itu mereka baru saja menangkap kelompok gangster yang sering mengedarkan barang haram di kota ini. Ketika sedang menginterogasi mereka, tiba-tiba ada satu orang yang berbicara tidak sopan kepada Pisser. Alhasil Pisser tanpa pikir panjang menghajar orang tersebut. What did you say? Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Jabal yang sedang dihubungi oleh tangan kanannya. Di sini, Jabal mendapat informasi kalau gangster yang ia naungi baru saja ditangkap oleh Interpol. Jabal pun meminta si tangan kanan untuk mencari tahu siapa Interpol yang telah berani menangkap gangsternya itu. Kembali kepada Pisser dan Shira, si pemimpin Interpol yang kini membawa orang yang tadi dihajar olehnya. Ternyata orang ini adalah informan Interpol yang menyamar menjadi gangster. Lalu Pisser meminta si informan agar menjebak Jabal, si bos mafia yang menjadi pemasok utama barang haram kepada para gangster itu. Puts a pressure on them. They are trying to link up together. Adegan berpindah ke seorang pemain saham bernama Paul. Tampak Paul yang sedang pusing karena baru saja ia kalah trading sebanyak 10 juta dolar. Yang membuat Paul begitu pusing karena uang yang dia pakai adalah uang milik kliennya, yaitu Jabal, si bos mafia. Di sisi lain, tampak Matteo yang kini akhirnya sampai di rumah Agnes, istrinya almarhum John. Agnes langsung menyambut baik kedatangan Matteo karena memang mereka sudah lama kenal. I knew it. Ella, come inside. I'll make some coffee. Saat di dalam, Agnes memberitahu Matteo kalau sekarang dirinya sudah menikah lagi. Kemudian Matteo mengatakan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk meminta maaf karena sebenarnya dulu John tewas disebabkan oleh kecerobohannya. Mendengar hal tersebut, Agnes ketika marah sebab ia baru tahu sekarang perihal itu. Matteo terus meminta maaf karena selama ini ia sudah tersiksa dengan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Saat Matteo akan pergi, tiba-tiba Agnes mengejarnya dan mengatakan kalau dia sudah memaafkan Matteo. Menurut Agnes, kematian John memanglah takdir dari Tuhan dan bukan kesalahan dari Matteo. Kemudian Agnes meminta Matteo agar tinggal saja di sini karena ia tahu Matteo tidak mempunyai tempat tinggal. Pada akhirnya Matteo pun menerima tawaran dari Agnes. Adegan berpindah ke Jabal yang sedang berbincang dengan dua tangan kanannya. Di sini Jabal meminta mereka agar menangkap si informan yang menjadi mata-mata atas penangkapan gangsternya kemarin. We don't continue business until it's found. Kembali ke Matteo yang tengah asik bermain dengan anak Agnes dari John. Tak lama Matteo didatangi oleh suami baru Agnes yang ternyata dia adalah Paul, si pemain saham. Agnes pun langsung memperkenalkan Paul dengan Matteo, kemudian mereka pun makan bersama. Malam harinya tampak Matteo yang sedang melamun sendiri di halaman belakang rumah Agnes. Matteo kembali teringat saat dulu ia bertugas bareng dengan almarhum John. Kala itu mereka ditugaskan menjadi sniper untuk mengeksekusi musuh dari jarak yang jauh. Sambil melakukan misinya, ternyata John sering curhat tentang Agnes dan sang anak yang sangat begitu dia cintai.
Bahkan John pernah meminta Matteo untuk melindungi keluarganya apabila di suatu saat John harus gugur duluan saat bertugas. She just wants you to be happy. Could you wait until after the shot? Di waktu yang sama, lamunan Matteo harus dihentikan oleh Paul yang tiba-tiba datang sambil membawa minuman. Di sini Paul berkata kalau Matteo harus bisa melupakan semua kenangan bersama John. Sebab jika tidak, hal itu hanya akan membuat Matteo semakin merasa bersalah. It must be hard coming home peaceful. Pagi harinya, Matteo memutuskan untuk berolahraga agar terhindar dari stres yang sering muncul di pikirannya. Adegan berpindah kepada Paul yang sudah berada di kantor. Tak lama Paul kedatangan kliennya yang ternyata itu adalah Jabal, si bos mafia. Can I get you something? Coffee, tea, Dr. Pepper? Tanpa basa-basi, Jabal bertanya kenapa uangnya menghilang sebanyak 10 juta dolar. Dengan berpura-pura santai, Paul menjawab kalau di kantornya sedang ada kerusakan sistem. Paul meminta Jabal untuk tenang dan semua uang Jabal pasti akan kembali. Padahal kita tahu kalau uang Jabal sudah ludes dipakai untuk bermain trading. Namun Jabal yang sudah mulai curiga, ia pun memberikan waktu kepada Paul 3 hari dan semua uangnya harus sudah ada. Apabila dalam waktu tersebut uangnya tidak kembali, maka Jabal akan menghabisi Paul beserta keluarganya. This your family? You know, we should have dinner one time. We never done that. Kembali ke Matteo yang kini berinisiatif akan membersihkan gudang di rumah Agnes. Namun Agnes melarang dan malah mengajak Matteo untuk pergi saja ke tempat bermain bersama anaknya. You know what? Let's go out. Come. Setibanya di sana, terlihat Matteo yang semakin dekat dengan anak Agnes dari John yang bernama Rikasi. Malam harinya tampak Paul yang sedang bingung untuk mengembalikan uang Jabal dalam waktu dekat ini. Agnes yang menyadari Paul sedang pusing, ia pun mencoba bertanya ada masalah apa di kantor. Namun Paul memilih untuk tidak bercerita karena Agnes pasti marah jika mengetahui apa yang sedang ia hadapi. Oh ya. Keesokan harinya kita akan dibawa ke sebuah jembatan yang ada di tengah kota. Tampak di sana banyak turis yang sedang menikmati pemandangan sambil menaiki perahu. Namun hal itu segera berubah menjadi mencekam saat ada jasad nyasar ke atas perahu. Ternyata jasad tersebut adalah si informan Interpol yang sudah dihabisi oleh kedua tangan kanannya Jabal. You think that's funny? We'll make faces. Tak lama datanglah Piser dan Sira, si pemimpin Interpol yang langsung mengolah TKP di sana. Sira berasumsi kalau ini semua pasti ulah dari kelompok Jabal si bos mafia karena gangsternya telah mereka tangkap. Still single? What? Are you jealous? Di tempat yang berbeda tampak Jabal yang menghubungi Paul untuk menanyakan perihal uangnya. Paul kembali beralasan kalau sistemnya masih error dan tengah diperbaiki oleh tim IT. Mendengar hal itu, Jabal mengingatkan Paul jika uangnya sampai tidak kembali, maka keluarga Paul akan menjadi taruhannya. I just need more time. Okay. Adegan berpindah ke Matteo yang sedang membuatkan meja untuk mainan. Di sana Matteo dihampiri oleh Rikasi yang langsung mengajak Matteo bermain. Terlihat Rikasi juga yang tiba-tiba memeluk Matteo karena menurutnya Matteo lebih cocok untuk menggantikan John sebagai ayahnya. Mengingat ayah tiri Rikasi sekarang tidak pernah mau diajak bermain. Agnes yang melihat hal itu dari jendela, ia pun tampak senang saat melihat mereka yang semakin akrab.
Kembali kepada Paul yang terpaksa menghubungi si tangan kanan Jabal. Di sini Paul berkata jujur kalau uang Jabal sebenarnya telah hilang akibat dirinya bermain trading. Namun sebagai penggantinya, Paul mengizinkan si tangan kanan jika ingin menculik Rikasi yang merupakan anak tirinya. Si tangan kanan menjawab kalau anak itu belum sepadan dengan hutang Paul hingga Paul berjanji akan melunasi sisanya di bulan depan. Beberapa jam setelah itu memperlihatkan Matteo, Agnes, dan Rikasi yang sedang bermain di taman kota. Namun tak berselang lama tiba-tiba ada sekelompok bertopeng yang melakukan serangan kepada Matteo. Ternyata kelompok bertopeng itu adalah suruhan dari si tangan kanan Jabal. Ketika Matteo sedang sibuk menghadapi mereka, si tangan kanan langsung menculik Rikasi. Menyadari hal tersebut, Matteo langsung mengejar si tangan kanan menggunakan sepeda. Sedangkan Agnes sendiri menghubungi Paul untuk meminta bantuan. Di sini Paul berpura-pura panik lalu mengatakan kalau ia akan segera datang. They took her! I'm on my way. Kembali ke Matteo yang nekat menghentikan mobil si tangan kanan namun sayang hasilnya gagal. Saat tersadar, Matteo sudah berada di rumah sakit dengan tangannya yang sudah diborgol. Di sana juga ada Agnes dan Paul yang sedang diinterogasi oleh Shira dan Pisar si pemimpin Interpol. Ternyata Shira mencurigai Matteo terlibat dalam kasus penculikan Rikasi. Shira beranggapan kalau Matteo adalah anteknya Jabal sebab selama ini Jabal memang mempunyai bisnis perdagangan bocil. Mendengar hal tersebut, Matteo bersumpah kalau ia sama sekali tidak kenal siapa Jabal. Ditambah mana mungkin ia terlibat karena Rikasi sudah dianggap Matteo sebagai anaknya sendiri. Kemudian Matteo mengatakan kalau dirinya ini adalah mantan wakil kapten pasukan khusus bersama John ayah kandung Rikasi. Lalu Matteo memohon agar Shira melepaskannya sebab malam ini juga ia akan berusaha menyelamatkan Rikasi. Setelah ngobrol panjang, pada akhirnya Shira percaya kepada Matteo, bahkan Shira menyuruh Matteo untuk menghubunginya apabila membutuhkan bantuan. Yeah. Di sisi lain memperlihatkan Jabal yang tengah bersama tangan kanannya. Kini mereka berencana akan menjual Rikasi kepada sindikatnya yang ada di negara Thailand. We cannot lose that. Do you understand? Kembali ke Matteo, sebelum dia mencari Rikasi, Matteo pulang dulu ke rumah Agnes hingga tak sengaja ia melihat buku gambar milik Rikasi. Di sini Matteo tiba-tiba teringat dengan mendiang John yang pernah menyuruhnya menjadi ayah baptis untuk Rikasi. Bahkan John pernah berkata kalau dirinya tewas duluan, maka Matteo lah yang harus menjaga Rikasi. Straight for the juggler, huh? She just wants you to be happy. Singkat cerita, saat Matteo akan pergi mencari Rikasi, tiba-tiba Paul melarangnya dengan mengatakan kalau Rikasi mungkin sudah dijual ke negara Thailand oleh kelompok Jabal. Mendengar hal tersebut, Matteo langsung curiga kalau Paul pasti terlibat dalam kasus penculikan ini. Dan cepat Matteo langsung menginterogasi Paul agar dia mau berkata jujur. Paul yang ketakutan akhirnya ia pun mengakui semua kesalahannya. Paul terpaksa melakukan hal itu karena ia sedang mempunyai hutang kepada Jabal akibat kalah bermain trading. Agnes yang ikut mendengarnya tentu langsung murka kepada Paul. Beruntung Matteo berhasil menenangkan Agnes lalu mengatakan kalau ia sudah mempunyai rencana untuk menjebak Jabal. Di sini Matteo menyuruh Paul agar menghubungi Jabal lalu ia diminta berpura-pura sudah mempunyai uang $10 juta untuk ditukar dengan Rikasi. Saat terhubung, Jabal pun menyetujui permintaan Paul asalkan Paul membayar dengan bunganya 20%. Setelah saling sepakat, Jabal memberikan lokasi di mana nanti mereka akan bertemu.
Kemudian Paul memberitahu lokasi itu kepada Matteo karena Paul sendiri tidak mau ikut berangkat ke sana. Di sisi lain memperlihatkan Shira yang sedang menghubungi Peacer. Di sini Shira meminta Peacer agar menahan Paul di rumahnya karena Shira sudah tahu kalau Paul terlibat dalam kasus penculikan Rikasi. Sesampainya di sana, Peacer langsung menanyakan Paul kepada Agnes. Agnes menjawab kalau Paul sedang mandi di lantai atas. Namun ternyata Paul bukan sedang mandi, melainkan sedang mengemasi semua barangnya sendiri untuk segera kabur. Kembali ke Matteo yang kini sudah sampai di lokasi pertemuan. Sayangnya Jabal tidak datang dan hanya menugaskan para anak buahnya saja untuk melakukan penukaran tersebut. Matteo yang sadar kalau Rikasi tidak ada di sana dan Jabal hanya berniat menjebak Matteo, pada akhirnya Matteo pun memberikan tasnya hingga inilah yang terjadi. Akibat ledakan tersebut, para anak buah Jabal pada koit dan hanya menyisakan satu orang. Lalu Matteo langsung membawa orang tersebut untuk diinterogasi. Dan kejam Matteo menyiksa anak buah Jabal agar dia mau memberitahu di mana keberadaan Rikasi. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya dia berkata kalau Rikasi berada di salah satu klub malam milik Jabal. Adegan kembali ke rumah Agnes. Di sini Visser tiba-tiba didatangi oleh tangan kanan kedua Jabal yang langsung melakukan serangan. Si tangan kanan kedua mampu membuat Visser tidak berdaya, lalu kemudian ia pun pergi. Ketika Agnes sedang membendung darah Visser, dengan santainya Paul pergi meninggalkan mereka berdua. Namun ketika Paul sudah memasuki mobil, ternyata si tangan kanan kedua Jabal sudah ada di sana dan menghabisi Paul. Tak lama setelah itu muncullah Shira untuk menolong Visser yang sudah sekarat. Dan cepat Shira memanggil tim medis, lalu Visser segera dibawa ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Shira dihubungi oleh Matteo yang ingin meminta bantuan menangkap Jabal di sebuah klub malam. Singkat cerita, Matteo sampai di klub malam tersebut dan langsung menghajar semua penjaga. Jabal yang menyadari akan serangan itu langsung meminta dua tangan kanannya untuk membawa Rikasi kabur melalui pintu belakang. Matteo dan Shira pun langsung mengejar hingga mereka harus menghadapi kedua tangan kanan Jabal. Setelah bertarung begitu sengit, pada akhirnya Matteo dan Shira berhasil menghabisi kedua tangan kanan Jabal itu. Kemudian Matteo langsung pergi ke jalan untuk menyelamatkan Rikasi. Di sini Jabal menodong Rikasi dan meminta Matteo untuk tidak melawan. Namun Jabal tidak menyadari kalau Matteo membawa pisau hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jabal berhasil dihabisi meskipun Matteo juga terluka cukup parah. Did he hurt you? No, thank you. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Agnes dan Rikasi yang kini telah hidup dengan damai dan sukacita. Mereka berdua sedang menunggu Matteo yang sekarang mengembara di tengah lautan.
Karena di hari ini Matteo sudah berjanji akan segera pulang untuk menikahi Agnes serta menjadi ayahnya Rikasi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bremovi.